Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat datang kembali di channel Kawan Review. Seperti biasa, kalau kalian sudah melihat video ini, berarti sudah ada ulasan film, atau mungkin serial yang udah kalian tonton, atau mungkin belum kawan-kawan tonton dan aku rekomendasikan. Sedikit lagi ya. Satu persatu pertanyaan lain mulai terjawab tentang seberapa besar trauma yang mendasari semua tragedi di WandaVision ini, tentang apa motif Wanda membuat kubah Hex tersebut, tentang Agatha Harkness kenapa terlalu bersikeras buat mencari tahu dari mana asal-usul kekuatan Wanda, dan tentang buku sihir atau buku magis yang ada di basement tersebut. Pasti sejak episode 8 ini kawan-kawan mulai bertanya, jadi dari mana sebenarnya asal-muasal kekuatan Wanda? Dari mana ia mendapatkannya? Mungkin di awal kalian menganggap Wanda adalah hasil eksperimen, tapi benarkah itu semua? Mari kita ulas saja. Selamat datang di channel Kawan Review. Ini dia segmen Spotlight. This is our home. Then let's fight for it. Baik sekali ya MCU ini, ditambah lagi durasinya. Cuma tetap aja kurang bang. 40 menitan dari durasi WandaVision episode 8 ini sama aja cuma terasa gelai buat kita. Episode ke-8 WandaVision kembali melanjutkan cerita di basement tersebut. Sesaat setelah Wanda bertemu dengan sang penyihir terkuat itu, Agatha Harkness. Teori keduaku kemarin untuk episode ke-7 ternyata sedikit banyaknya ada disinggung di episode terbaru ini. Ya, setelah sebelumnya cap-cip-cup antara Necronomicon atau Darkhold akhirnya terjawab dari salah satu dialog Agatha. Necromancy was a non-starter since you're... Ia menyebutkan nekromansi. Ya, sedikit bisa diterjemahkan kalau nekromansi ini adalah kekuatan yang mampu membangkitkan jiwa yang sudah mati dan hadir di tubuh yang berbeda. Sebuah kekuatan yang tidak untuk para pemula, yang dimaksudnya di sini adalah penyihir. Hal ini tentu mengarah ke buku tersebut ya, meski tidak spesifik. Necromancy bisa saja sebutan lain untuk Necronomicon. Basically, Necronomicon adalah magic book yang hadir di komik Marvel untuk Universe Earth 616. Timeline ini cocok dengan timelinenya MCU selama ini. Cuma masih belum bisa dipastikan ya, tapi sepertinya benar. Kalau begitu, buku itu adalah media buat menghidupkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada membangkitkan Pietro. Kalian paham maksudku? Kemudian Agatha juga sempat menyinggung tentang runes. Menariknya, runes di sini adalah mantra perlindungan, bukan karakter iblis lain yang ada di Marvel Comics. Tapi kalau cari persamaan antara keduanya, ya versi runes ini sama-sama didasari sihir gelap atau kekuatan kegelapan. Artinya ini jadi clue tambahan lagi. Scene di basement tersebut mengarah ke satu maksud yang tentu saja, ya bukan sekarang saatnya untuk dikeluarkan. Kita sama-sama tahu bahwa Agatha adalah penyihir terkuat. Pembukaan scene di WandaVision episode 8 ini memperlihatkan latar waktu tahun 1693 di kota Salem di koloni Massachusetts. Dari cerita sejarah non-Marvel history, rentang waktu tahun 1692 sampai 1693, tahun di mana banyak penghakiman terhadap orang-orang yang dianggap penyihir di kota tersebut. Dengan kata lain, latar cerita Agatha Harkness di WandaVision didasari dari kisah sejarah itu. Cuma di sini yang menariknya, scene penghakiman Agatha cukup mencuri perhatian. Dua teoriku adalah antara memang saat itu dia sedari awal adalah penyihir tapi terjebak dengan ilmu sihir gelap yang membuatnya lebih kuat dari penyihir manapun, atau Agatha hanyalah orang biasa yang menyadari sudah mempelajari dasar ilmu sihir, tapi ternyata ilmu sihir yang dipelajarinya adalah sihir kegelapan. Menurut kalian gimana? Kita lanjut lagi untuk WandaVision episode 8 ini. Setelah dari basement, akhirnya kita dibawa satu persatu ke traumanya Wanda. Mulai dari matinya Irina dan Oleg Maximoff, yaitu orang tuanya Wanda dan Pietro, kemudian matinya Pietro sampai matinya Vision di tangan Wanda. Ya, sampai apa-apa saja yang jadi latar terciptanya realitas ini. Untuk apa sitcom? Well, pertanyaan Agent Wu untuk hal ini udah bisa dijawab ya. Terus kenapa Hexagon? Oke, ini dari ingatan Wanda sesaat di markas Sword ketika Vision, bak rongsokan yang hendak didaur ulang, ternyata terlihat cukup jelas piece by piece tubuh Vision berbentuk heksagonal. Nah, di scene ini juga secara nggak langsung mengungkap dan menepis teori kita tentang bangkai tubuh Vision yang katanya dibawa pergi Wanda. Nanti kita bahas. Satu yang mencuri perhatianku, untuk apa sebenarnya Agatha menggali semua memori kelam Wanda? Dan dari trauma yang jadi pemicu realitas di kubah Hex tersebut? Ya, terjawablah sedikit. Ini masih teori ya. Ketika julukan Scarlet Witch disebutkan di sini,
The Scarlet Witch. Sontak yang di pikiranku cuma satu. Inikah cikal bakal House of M? Inikah awal mula Scarlet Witch jadi villain para mutants dan Avengers? Karena di komik Avengers jilid 500-503, Avengers Disassembled, Wanda mulai berubah. Dia kan menyerang dunia, terus ngelawan Avengers, bahkan membunuh Ant-Man dan juga Hawkeye. Sebelum akhirnya Doctor Strange mengalahkan Wanda. Aku tahu apa yang sekarang ada di otak kalian. Jadi, kalaulah Mephisto disebut-sebut sebagai villain utama Marvel Phase 4, apakah ini kemungkinan besar juga termasuk Scarlet Witch? We don't know. Jika saja House of M itu nyata, berarti universe mutan akhirnya beneran berkecimpung di MCU Phase 4 ini. Mungkin saja ini benar. Seperti apa yang disinggung Agatha kalau Wanda lebih berbahaya dari yang mungkin disadarinya. And last but not least, tentang tubuh Vision di markas Sword. Ya, terjawab sudah. Jika sebelumnya kita mengiyakan dialog yang sempat diucapkan Hayward ketika mengatakan ke para pasukannya juga ada Darcy dan Jimmy Woo kalau Wanda sudah menerobos masuk ke Sword dan mengambil tubuh Vision lalu menghidupkannya kembali. Dan semua itu adalah palsu, tipu-tipu. Wanda sama sekali tidak mengambil tubuh Vision. Dan yang terciptanya dari realitas kubah itu semua adalah dari magic powernya Wanda. Makanya, Vision sama sekali nggak bisa keluar dari kubah tersebut karena dia cuma realita fiktif. Dan fakta lainnya adalah Hayward, he is a bad guy. Ya, cuma kepikiran aja ya. Ini Hayward mungkin antara jahat atau mungkin sebatas licik. Oke, Vision kembali dihidupkan and the White Vision has begun. Another version of Vision. Sekali lagi, tanpa announcement eksklusif, kita diperkenalkan lagi dengan tokoh lain yang ada di komik Marvel. And the White Vision muncul pertama kali di komik The West Coast Avengers. Gak tahu ya akan jadi apa The White Vision ini. Mungkinkah kehadiran White Vision bakal mengulang tragedi yang sama di Age of Ultron? Dan ini juga mungkin jadi motif kuat Hayward untuk balas dendam atas tragedi di Civil War. Cuma dari beberapa teori sampah tadi. Nambah lagi pertanyaan lain, so kenapa sebenarnya Agatha menggunakan tubuh Evan Peters? Apa motif Agatha membangkitkan jiwa Pietro yang sudah mati ke tubuh baru tersebut? Kedua, apalagi rencana Agatha dengan reveal-nya Scarlet Witch dan hubungannya dengan Necromancy atau Necronomicon? Apa? Apakah ini jadi cikal bakal pasukan villain penyihir yang dikomandai si iblis? Ketiga, please bantu jawab. Kalaulah di komik harusnya kekuatan Wanda dari Keton, bener nggak sih nyebutinnya? Keton, Ceton, ya whatever. Nah di sini terlihat semua berasal dari Infinity Stones. Apa iya itu dari awal terciptanya kekuatan Wanda? Atau memang dari awal Wanda dilahirkan dengan kata lain Doi memanglah seorang mutant? Ya ada dua versi cerita memang, tapi nggak tahu mana yang dipakai Marvel Studios buat tokoh satu ini. And last but not least, again and again, hey Spectrum, Anda di mana sayang? Besar harapanku, WandaVision tidak berhenti di satu season saja. Mudah-mudahan ada season keduanya. By the way, apa teori kalian untuk WandaVision episode 8 ini? Dan apa iya, episode terakhir minggu depan bakal 1-2 jaman? Nggak tahu, kita lihat aja. Ya kawan, terima kasih telah menonton video Spotlight ini. Jangan lupa klik tombol like ya kalau kalian suka. Klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bell notifikasinya, biar nggak ketinggalan review-review film terupdate lain ya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri, terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.